Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini memang sengaja saya mengundang dua narasumber. Satu sebagai pengamat sosial kemasyarakatan, bisa juga dikatakan beliau pengamat politik. Walaupun beliau sendiri adalah politisi. Gak apa-apa kan namanya politik, untuk mengamati politisi lain-lainnya juga gak apa-apa tuh. Nah kemudian saya juga mengundang seorang anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Agus Sriansa Ridwan, SIP MSI. Akan tetapi malam ini sudah berubah nama, ada tambahan gelar, sehingga Om itu tidak beribet lagi kalau ngomong ada doktor dalam kurung kandidat. Ini sudah tidak ada kandidatnya. Beliau adalah Dr. Agus Sriansa Ridwan, MSI, doktor di bidang ilmu pendidikan. Sebelum kita lanjut, saya sapa dulu satu-satu tamu saya malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om sangat bangga nih, bangga karena Ananda sudah meraih gelar doktor di bidang ilmu pendidikan. Manajemen pendidikan. Ini luar biasa nih, manajemen pendidikan. Sebagai orang dekat. Kemudian sebagai orang yang selalu memperhatikan rekam jejak Ananda, baik di DPR maupun kehidupan sosial. Itu membuat saya merasa bahwa apa yang selama ini yang sering diucapkan di podcast ini adalah sebuah kenyataan bahwa pendidikan itu penting. Bukan Om saja yang bangga nih, pasti sahabat saya almarhum Haji Ridwan juga bangga. Kemudian Ibu Haja Sari Bandung juga bangga. Kemudian orang Sangkuliran juga bangga. Orang Tanjung Babi juga bangga. Orang Baru juga bangga. Ini harus kebanggaan ini sampaikan. Kemudian masyarakat Kutai Timur juga bangga bahwa di DPRD Kabupaten Kutai Timur, walaupun nanti akan bergeser ke Karampaci, sudah ada doktor, dan itu adalah doktor Agus Sriansa Ridwan, SIPMP. Kemudian tamu saya yang kedua, ini luar biasa nih, politisi, pengamat, kemudian pekerja sosial, Andi Muhammad Arafah Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya didamping oleh dua pembesar, besar badannya. Nah malam ini tema yang kita angkat adalah tema yang menjadi diskusi-diskusi baik di warung kopi maupun di WA Group terkait dengan BIMTEK, bimbingan teknis. Pertanyaan-pertanyaan yang menyeruak di masyarakat itu, apakah BIMTEK itu benar-benar untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya PNS kita di lingkup Kabupaten Kutai Timur, ataukah ini cara baru untuk menghabiskan anggaran? Malam ini kita bahas bersama seorang pengamat dan seorang anggota DPRD. Kenapa saya pertemukan kedua tokoh ini? Disebabkan anggota DPRD tentu punya jawaban-jawaban tersendiri terkait dengan apa yang disoroti masyarakat itu. Saya memulainya dari Pak Agus terkait dengan judul tadi. Ini judul menarik nih. Terima kasih Om Evi atas waktu yang diberikan. Saya rasa judul kita malam ini tentunya dalam rangka untuk mengurai sekaligus memberikan informasi yang mudah-mudahan nantinya itu bisa menjadi segmen lain, mungkin yang bisa dijadikan sebagai analisis atau sebagai informasi yang diharapkan tentunya nanti dengan adanya informasi itu tentu kita berkeinginan lebih proporsi atau objek dalam mencermati persoalan. Namun tentunya kita apresiasi siapapun masyarakat itu secara individu, secara
organisasi kita harus apresiasi kalau masih ada kepedulian Ya. untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan. Khususnya yang dimaksud ini adalah di pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kabupaten Timur. Kutai Timur ya, betul. Karena kalau ada yang kritik seperti itu berarti masih ada yang ingin memunculkan satu jalan keluar atau jalan berpikir kita kira-kira ini target-target yang diharapkan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat itu bisa terwujud atau tidak. Ya. Namun tentunya kritik yang diinginkan baik dalam pemerintahan mungkin maupun di dalam kehidupan tentunya adalah kritik yang konstruktif, kritik yang betul-betul kita sangat memahami karena kita melakukan pencermatan awal, sehingga pada saat kita menyampaikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, judul kita kan soal BIMTEK. BIMTEK ya. Harusnya memang kalau BIMTEK yang mau disoroti yang paling pertama itu adalah kita itu memang harus punya data. Memang berapa kali BIMTEK sih? Iya. Itu pertanyaannya. Ya. Berapa kali BIMTEK? Apakah setiap pertemuan yang dilakukan SKPD itu BIMTEK? BIMTEK ya. Itu pertama. Saya khawatirnya itu adalah rapat kerja. Iya. Ataukah mungkin itu adalah perlunya satu situasi pendalaman terhadap kinerja yang harus mereka selesaikan. Karena memang realitasnya tidak semua juga pertemuan, rapat kerja atau semacam penajaman terhadap Renja dan Renstra, termasuk BIMTEK, itu bisa direlasikan di wilayah setempat. Memang ada situasi yang memang mengharuskan di luar. Nah, yang kedua, Om Epe, sebagai dasar awal diskusi kita adalah bahwa pembandingnya ada enggak? Ya, kalau kita bisa misalnya menyampaikan sesuatu yang terkait soal BIMTEK luar, pertanyaannya berapa pertemuan SKPD dalam rangka peningkatan SDM ini dilakukan di dalam kota atau mungkin bahkan dilakukan di desa-desa. Saya cermatin pertemuan-pertemuan Ibu PKK, pertemuan-pertemuan Deskranada, pertemuan-pertemuan Persatuan Desa, pertemuan BPD, bahkan tidak sedikit pertemuan-pertemuan yang dilakukan SKPD saya lihat masih dilakukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Bahkan kalau kita lakukan persentase, mungkin ini kan kita belum pernah membuat mendata. database. Betul. Mungkin bisa jauh lebih banyak. Ya, mungkin karena kebetulan memang kita ingin menyorotnya hanya satu segmen. Akhirnya tidak konstruktif kita melihat secara universal. Oke, nah, itu mungkin. Pak Agus. Nah, Pak Andi, ternyata BIMTEK itu bukan hanya bimbingan teknik, Pak. Bahwa di situ ada pertemuan dinas misalnya. Kan tidak semuanya orang keluar itu BIMTEK. Ya, itu poin. Poinnya di situ. Nah, kalau Pak Andi kan kemarin menyoroti soal itu. Waktu kita podcast di sini. Kira-kira dari sisi mananya Pak Andi melihat bahwa BIMTEK itu seakan-akan ASN kita, setiap BIMTEK itu pulang juga tidak memberikan apa-apa terhadap daerah ini. Mungkin Pak Andi bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Triansa. Ya, baik. Jadi kalau mendengar tadi paparan dari Pak Agus Triansa selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, dan insya Allah sebentar lagi beliau akan meluncur ke Karampaci. Kita doakan mudah-mudahan sehat dan selamat, sukses. Nah, saya melihat bahwa memang ini kan opini masyarakat sebetulnya. Karena bahasa BIMTEK itu juga mungkin ya bukan dari masyarakat tapi dari dalam juga gitu loh, ya kan? Karena masyarakat tidak mungkin tahu bahwa itu BIMTEK atau dalam rangka
pertemuan mengenai bimbingan teknis Renza apa dan sebagainya. Nah itu kan masyarakat awam tidak tahu. Iya. Di tahunnya begitu keluar itu bintek. Iya, keluar itu bintek. Iya. Itu satu. Yang kedua saya melihat bahwa memang pemerintah ini sebetulnya harus ada transparansi sebuah pengalokasian kegiatan. Iya. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang negatif atau yang berbeda-beda di masyarakat. Iya. Tetapi saya yakin bahwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, seyogyanya lebih memahami apa yang dilakukan pemerintah itu, karena beliau ini kan adalah pengawas, ya, pengawas untuk mengawasi eksekutif. Memang tugasnya DPR selaku perwakilan kami. Nah, kalau sekarang itu ada masyarakat yang mengkritisi pemerintah dalam rangka kegiatan yang dianggap tidak objektif misalnya, yang seyogyanya harus dilakukan di kabupaten, tetapi ini harus keluar ke daerahnya orang, dan itu jumlahnya berkali-kali, dan itu bukan rahasia umum. Tapi kan sudah dijelaskan tadi Pak Andi bahwa tidak semuanya kegiatan-kegiatan ASN yang keluar itu keluar dari Kabupaten Kutai Timur. Adalah BIMTEK. Adalah BIMTEK. Betul. Nah, mereka juga mengadakan di kabupaten, di kecamatan dan desa-desa misalnya. Ya, jadi begini. Itu seperti saya katakan tadi bahwa ini opini ini artinya berkembang itu karena adanya pemberitahuan dari dalam bahwa ini BIMTEK. Nah, jadi orang tahunya itu BIMTEK. Padahal dalam rangka kita keluar daerah itu melakukan kegiatan, itu memang betul tidak semuanya BIMTEK karena berbeda-beda anunya, pola teknis yang harus dipelajari gitu, ya kan? Mungkin ada tentang masalah bagaimana perubahan administrasi tata kelola keuangan misalnya, atau bagaimana tata kelola undang-undang dan sebagainya. Ini kan beda-beda. Kayak kemarin misalnya mereka berangkat itu kan masalah melakukan pendidikan semacam Renza, ya kan, untuk lebih mendalami lagi kegiatan-kegiatannya, dan ada beberapa staf itu dibawa 32D dan sebagainya itu dibawa. Nah, yang mungkin menjadi sorotan itu sebetulnya dia melakukan kegiatan itu sudah artinya pemerintah ini bagus kan, tujuannya kan ingin mencerdaskan aparaturnya. Itu betul. Peningkatan sumber daya manusianya. Cuma yang disoroti masyarakat itu kenapa kok selalu ada kegiatan tuh harus di luar gitu loh. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan ini bisa high cost. Ya kan, karena biaya ini kan tidak sedikit berangkat ini. Contoh lagi ini, ada yang berangkat ke luar negeri, katanya alasan promosi pariwisata, dengan produksi home industri kecil dan menengah yang dibawa ke luar negeri sana. Dengan itu biayanya luar biasa, fantastik besarnya itu. Nah, sehingga ini juga menjadi sorotan gitu loh. Nah inilah yang sekarang masyarakat ini mengkritisi, dan kita sebagai pemerintah ini sebetulnya ya harus senang ketika ada orang yang mau mengkritisi, sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Dewan, bahwa kritik itu bagus, ya, tetapi harus konstruktif yang sifatnya membangun. Nah, itu juga bagian sebetulnya kalau kita mengkritik itu bukan berarti mencari kesalahan, tetapi kita mengingatkan bahwa sadarlah Anda ini mengelola bukan uang pribadi, tetapi ini uang negara yang diberikan kepada pemerintah selaku penanggung jawab dan pengelola. Nah, kelola uang itu sebagaimana mestinya yang diatur dalam undang-undang. Nah itu. Tapi kalau kita ini mengelola keuangan karena kita menganggap wah ini uangnya banyak sekali, udahlah kita bikin aja kegiatan yang sesungguhnya tidak ada di dalam aturan yang sudah disahkan oleh DPR itu sendiri. Nah, oke, kita tahan sampai di situ Pak Andi. Itu artinya bahwa apa judul kita malam ini itu sudah kelihatan warnanya tuh. Bahwa seakan-akan pemerintah daerah atau dinas-dinas atau SKPD itu
melakukan kunjungan-kunjungan keluar itu adalah salah satu strategi mereka untuk menghabiskan anggaran. Ya, bukan berarti salah satu strategi untuk menghabiskan anggaran. Tetapi ini kalau saya melihat tadi itu, saya katakan bahwa pemerintah ini sudah tidak apa namanya, sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Kita ini kan anggaran berbasis kinerja. Semua anggaran itu harus ada kontrolnya untuk ada manfaatnya. Oke, baik. Tetapi kalau berangkat ke luar negeri seperti itu kan cukup besar. Oke, baik. Tadi ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu kan bukan hanya dari anggota DPRD. Iya. Fungsi kontrol seperti apa yang diamati oleh Pak Andi. Hanya belum kita melihat data yang konkret, yang mana sih sebenarnya yang selama ini yang dikatakan bahwa mereka berkunjung ke sana itu menghabisi anggaran besar. Kalau Pak Agus melihatnya dari pernyataan Pak Andi gimana? Ya, sebagaimana saya katakan di awal kan, untuk membaca sebuah persoalan atau kasus yang mungkin ingin kita kritikin, itu memang sebagaimana saya awal kan dikatakan tadi bahwa memang kita harus memahami secara menyeluruh dulu. Ya. Pertama, jumlah SKPD itu berapa? Kalau hanya 5 kali tulak dari misalnya 30 atau 40 SKPD, misalnya ditambah lagi pemerintah kecamatan, tambah pemerintah desa dan BPD, ya, BIMTEK BPD, BPD desa, Samarinda, itu silakan aja dibuat persentasenya. Itu pertama. Tapi saya ingin memulai, maksud saya, memang kalau mendiskusikan pemerintahan ini parsial, akan memang tujuannya lebih kepada bahwa ada perbaikan pada poin tersebut. Tapi ya saya katakan harus konstruktif dan solusi. Karena jangan sampai yang kita kritiki sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu menarik malam ini. Saya pada prinsipnya apresiasi. Itu kan dalam rangka untuk bayangannya itu adalah bagaimana memaintain keuangan daerah betul-betul perwujudan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah, definisi mensejahterakan masyarakat itu juga perlu persamaan deskripsi kita. Karena orang bekerja itu kalau di pemerintahan daerah itu kan berangkat dari RPJMD. Mulai dari visi misi dulu lah. Nah, pemerintahan ini salah satu visi misinya adalah peningkatan sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia itu tidak dikatakan begitu saja OBP, dituangkan dalam RPJMD. Ada variabel. Kalau misalnya variabelnya adalah yang ingin dijadikan itu adalah misalnya adalah bagaimana etos kerja, atau misalnya yang ingin diangkat itu adalah kinerja tadi, memahami pekerjaannya, disiplin dalam melakukan, mampu menyelesaikan pada situasi yang cepat. Karena pernah saya bahas ke OMP bahwa implikasi terhadap pemerintah daerah dari kebijakan provinsi dan pusat itu tidak bisa terlepas. Dan itu sangat dinamis. Betul. Nah, tadi banyak kata-kata yang sebenarnya perlu diuji. Kenapa harus? Ya saya rasa tidak harus. Dan memang tidak boleh harus. Kalau harus BIMTEK terus keluar, wah kita juga nggak terima itu. Tapi kan kita analisis apa harus. Makanya saya di awal katakan tadi, apa ada punya data kita? Berapa kali dia misalnya ngadakan di Victoria, di GSG, misalnya di ruangan yang ada di gedung di Meranti. Ya kita coba aja komparasikan, biar kita ketemu perimbangannya itu pertama. Yang kedua, setiap SKPD itu punya peningkatan SDM-nya masing-masing. Jadi tidak dihandle dalam satu SKPD. Jadi semua SKPD memiliki hak mandiri untuk mengelola dalam rangka peningkatan kinerjanya. Apakah rapat kerja, apakah sifatnya adalah pendalaman terhadap apa yang mau diselesaikan, termasuk kalau BIMTEK itu OMP. Rata-rata itu dilakukan kalau misalnya ada regulasi baru, mau dilakukan pendalaman terhadap apa penjelasan dan bagaimana maksud daripada regulasi itu, sehingga teman-teman birokrat yang merupakan tim teknis tidak salah. Tapi kalau sifatnya dia sudah implementasi, itu tidak mungkin BIMTEK.
pasti yang mereka lakukan itu adalah pencermatan. Nah, pencermatan itu ada yang bisa dilakukan di dalam, ada yang bisa dilakukan di luar, karena membutuhkan konsentrasi, membutuhkan situasi, membutuhkan pendampingan, membutuhkan koordinatif satu dengan yang lain. Nah, ini yang perlu saya cermati. Makanya sebenarnya judul malam ini saya kepingin itu tidak terlalu luas judulnya, Om. BIMTEK. Apakah itu untuk menghabiskan anggaran atau substansi? Ya, gampang saja kalau itu variabelnya. Makanya kan ada dua variabel yang coba dimunculkan Om WP. Pertama adalah menghambur-hamburkan uang. Artinya yang kedua variabelnya adalah dalam rangka peningkatan SDM. Nah, gampang kan tinggal munculkan indikatornya. Kalau indikatornya mereka itu dalam melayani itu ada peningkatan pelayanan kinerja. Nah, terus yang kedua ada realisasi anggaran yang meningkat, walaupun di statement-statement media kita kan dapatkan juga teman-teman ada yang mengatakan bahwa realisasi anggaran itu sangat rendah. Kalau sudah 85% dikatakan rendah itu bingung juga. Di laporan kemarin laporan LPJ disampaikan oleh Pak Bupati, realisasi kita di angka 50%, kalau 80% katakan rendah, nah itu juga perlu kita diskusi lebih lanjut lagi. Tapi kalau orang mau mengatakan itu masih rendah, kan kita orang yang berakal berpikir bisa juga, oh ini sudut berpikirnya mungkin ada di sini dan tidak perlu kita terlalu perdebatkan. Jadi saya rasa pemerintahan daerah itu tadi ada yang disampaikan Bung Andi tadi bahwa transparan. Saya rasa pemerintahan sekarang itu sangat transparan. Dengan pola sistem SIPD. Betul. Sudah bisa dilihat secara teknologi dan lain sebagainya. Malahan bisa kita katakan jauh lebih tidak akan transparan lebih dulu. Susah dipantau, susah diketahui. Kalau sekarang itu udah rigid sekali mulai proses perencanaannya. Jadi kalau ada kegiatan yang akan keluar daripada apa yang dipikirkan tadi, saya rasa itu kecil sekali kemungkinan. Kecil kemungkinan. Saya tidak berani mengatakan tidak ada, karena itu kan tidak mungkin. Tapi kecil, kenapa? Tidak ada yang berhak bisa dilakukan. Bahkan kenapa butuh konsentrasi dan kehati-hatian teman-teman tim teknis itu bekerja. Karena pada saat itu SIPD sekarang itu rigid. Pakunya aja harus dihitung. Jumlah papannya itu belum dalam bentuk kontrak, baru dalam bentuk SIPD penginputan. Pada saat diinput itu ada satu bahan saja yang tidak dimasukkan, maka tidak bisa realisasi. Nah, tidak bisa dikerjakan karena ada satu item yang apabila ini tetap dikerjakan dan dibelikan barangnya temuan. Jadi betul-betul harus dalam sistem pekerjaan sekarang. Nah, judul ini sebenarnya saya kepingin, Om WP sebenarnya kalau ingin kita membahas BIMTEK ini, saya kepingin itu ada data. Berapa kali sih BIMTEK? Tadi misalnya anggaplah kalau kita ini anggaplah itu 28 SKPD, 18 kecamatan, 142 desa dengan kelurahannya ditambah dengan mungkin di DPRD sendiri, misalnya itu sudah masuk di SKPD karena sekretariat DPRD. Tapi itu kan banyak lagi bagian-bagian. Nah, sekarang tinggal kita kali DPRD saja, setahu saya itu dua kali saja dalam satu tahun. Itu di luar daripada tentunya yang diselenggarakan oleh partai. Nah, berarti di DPRD, di sekretariat DPRD paling maksimal itu 2 kali gitu loh. Nggak mungkin lah misalnya di SKPD lain itu bisa lebih daripada itu. Nah, itulah makanya maksud saya butuh klasifikasi database. Pertemuan mereka itu BIMTEK, pendalaman materi atau konsultasi atau misalnya konsultasi. Nah, ini kalau belum clear semuanya akan menjadi asumsi. Nah, itulah tidak akan menjadi kritik yang konstruktif. Pak dan Andi, maaf sedikit, kalau melanggar banyak sekarang ini pengawas teknis yang mencermati itu, mulai dari pengawas di tingkat pelaksanaan PPK sampai ke misalnya Ombudsman, sampai ke BPK, sampai ke KPK. Bahkan anggaran kita ini dengan sistem MCP itu diperiksa prosesnya, karena di KPK itu ada badan yang memang melakukan pencegahan perencanaan pembangunan. Jadi kalau ada hal-hal yang sudah salah dari awal itu pasti tercoret. Nah, kalau misalnya ada yang keluar, yang terakhir biar nanti menjadi bahan diskusi kita, rata-rata
pembangunan kita ini kan ada mandatory spendingnya. Iya, iya, iya. Urusan pendidikan 20%. Ya. 20% itu apa saja di dalam range dimuat. Setiap pada saat disusun SIPD itu sudah ada kode rekening dan sub kegiatan program. Nah, sehingga tidak akan apabila tidak diisi dan apabila berlebihan pasti akan tertolak juga gitu loh. Tidak bisa masuk dalam data. Ya kalau berlebih tidak bakalan sudah dikalkulasi. Nah, kemarin teman-teman ada menyoroti soal perjalanan dinas ini kalau malahan teman-teman di DPRD itu bagus. Iya, iya, iya. Kalau tidak mampu melakukan, kurangi aja anggaran itu. Nah, karena itu akan nanti menjadi silpa rugi. Iya, iya, nah, iya. ini kan masukan kalau ini. Ini beda lagi judulnya. Iya, iya, iya. Karena kalau bicara perjalanan keluar itu meliputi BIMTEK, Iya. konsultasi Iya, tadi, iya, iya. pendalamannya dikurangin aja. Iya. Kalau memang misalnya itu masih disisa, tapi kalau tidak tersisa dan tidak melebihi mandatory spendingnya yang diamanatkan regulasi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena sekian visi memang yang disampaikan kepala daerah, wakil kepala daerah itu harus betul-betul berjalan secara proporsi semua juga. Iya, iya, iya. Nah itu mungkin Om Epe kalau terkait. Nah kalau soal ada yang keluar negeri apa dan sebagainya, saya belum bisa karena judulnya kan BIMTEK. Iya, ini. BIMTEK. Iya, Jadi, di luar itu, di luar kunjungan itu. kerja, konsultasi, Iya. pendalaman materi. Nah, contohnya misalnya kalau Bapeda dalam sisi perencanaan dia membutuhkan SKPD untuk inputting SIPD. Butuh tenangan. Butuh Memerlukan ketenangan, ya. banyak SKPD termasuk yang hadir untuk melakukan input, konsentrasi, bisa salah, kadang-kadang signal dan sebagainya. Butuh pendampingan langsung misalnya dari Mendagri. Apa dan sebagainya. Nah, ini menarik sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi untuk mengurai persoalan ini, mudah-mudahan ke depan karena saya senang sekali orang yang memberikan kritik itu. Iya, Memang iya. kita harus kritik. Iya. Baik yang profesinya ada di parlemen Iya. atau yang sebagai karena di dalam pemerintahan itu kelompok penekan atau yang mampu mengintervensi kebijakan publik itu kan Iya. selain anggota DPRD itu juga dari mahasiswa, Betul. LSM dan lain sebagainya, itu masyarakat umum dan sebagainya. Termasuk media. Apalagi media. Iya. Harus betul-betul menyampaikan yang seimbang. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan media kita itu kalau ada yang mainstream ada non mainstream juga, jadi agak menarik juga kalau media suatu saat bisa dibahas gitu kan. Tapi yang pasti media itu punya aturan mainnya juga. Betul. Yang harus diperhatikan. Jadi ini yang kita clearkan dulu. Misalnya kita ini mau perdalam materi kita tentang BIMTEK ini apa? Kenapa dikatakan Ya. terus-menerus BIMTEK? Pertanyaan saya berapa kali BIMTEK? Iya, iya. Misalnya kita mau soroti misalnya apa? Dinas mana? Harus ada datanya. Harus bertanya, misalnya Iya. dinas B misalnya. Iya, iya, iya. Nah, kenapa kami DPRD selalu mengingatkan itu dan selalu kita ingatkan dalam sisi pengawasan umum ingatkan. Bahkan terakhir teman-teman di dalam pansus LKPJ itu menyampaikan bahwa kalau memang tidak mampu merealisasikan, tolong jangan diinput dalam SIPD Iya, daripada iya, menjadi iya. silpa. Nah, ini dalam sisi perencanaan anggaran. iya. Tapi kalau temanya adalah BIMTEK, wah ini datanya dulu. Iya, iya, iya. Iya. Karena dalam pencermatan kami, dan saya coba tanya-tanyakan tadi sedikit sebelum kita pertemuan pada malam hari ini, itu BIMTEK sering sekali ya. Nah, ternyata saya yakin kami aja di DPRD itu yang diselenggarakan Iya, sekretariatan iya, ya, iya, yang iya. merupakan SKPD-nya ya, 2 kali. Jadi begini Pak Agus, BIMTEK itu tanda petik. Sebab pemahaman masyarakat seperti yang diungkapkan Ya, oleh kita Pak sudah Andi dengar tadi, tadi bahwa bahwa- setiap keluar itu Ya, BIMTEK, setiap keluar itu BIMTEK. Nah, ini Padahal, tujuannya kita podcast. ya, padahal sesungguhnya bukan BIMTEK. Ya. Bahwa tidak semuanya keluar itu BIMTEK. Biasanya itu BIMTEK memang adalah kita ada misalnya ada regulasi baru. Itu perlu kita penjelasan. Dan yang menjelaskan itu, nah mungkin pertanyaannya kenapa tidak di sini? Iya, 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 iya. Iya. Ya. Kenapa tidak di sini? Ya. Dalam rangka ini sebenarnya kalau diskusi ini etik ini sebenarnya. Iya, iya. Kan lebih kepada etik ini. Betul, betul. Nah, masalahnya kalau bicara etik, Iya, sudut pandang etik orang itu kan kembali ke personal masing-masing. iya. Kalau bicara pemerintahan, memang ada etiknya. Iya. Tapi sebelum berbicara etik, kita bicara regulasi dulu. Iya, iya, iya. Kalau dia udah nabrak regulasinya, Iya. baru kita bilang, oh etiknya tidak bagus. Tapi kalau dia tidak keluar dari regulasi, tidak melebihi, Iya. terus etik yang kita personality sekali sudah kita mau nilai. Iya, 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 Gitu iya. loh. Oke. Jadi itulah. Oke, Pak Agus. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Agus nih Pak Andi. Iya. Tidak bisa lagi keluar, tidak ada lagi asumsi
kita tidak bisa mengasumsikan lagi bahwa yang keluar-keluar itu menghabiskan anggaran, Pak. Ya. Contoh misalnya, karena itu sudah rigid tuh, ada di SIPD itu, nggak bisa seorang kepala dinas misalnya, seenaknya saja tuh, kalau tanpa dari awal direncanakan persoalan itu. Nah, kalau Pak Andi mengamatinya gimana? Jadi begini, saya tadi sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa setiap dinas itu kan punya kewenangan dalam rangka memberdayakan sumber daya aparaturnya. Nah, masing-masing dinas kan beda-beda teknis. Nah, tapi yang jadi persoalan sekarang ini menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa kegiatan itu selalu serentak? Selalu beberapa dinas itu berangkatnya bersama-sama, entah itu ke Bali, entah itu ke Jakarta, entah itu ke Surabaya, selalu bersama-sama. Akhirnya menimbulkan opini negatif di masyarakat. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh pemerintah dan ditegaskan. Dan sebagai anggota DPR itu harus ditegur gitu loh. Nah, kenapa? Karena ini kan menjadi opini. Kenapa? Di sisi lain masyarakat kita ini kan pada susah ini. Ya, pada susah. Sekarang dengan masalah ekonomi, sembako di mana-mana mahal, kan begitu. Nah, ketika kita berbicara regulasi, nah regulasinya itu kan sudah jelas. Pada hakikatnya bahwa pemerintah itu mengelola uang negara itu harus berhati-hati. Dan yang harus diberdayakan itu ya masyarakat yang memang betul-betul bisa menerima manfaatnya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan kalau dia berangkat satu dinas misalnya berangkat untuk dalam rangka BIN-TK atau dalam rangka konsultasi dan sebagainya, itu mungkin masyarakat tidak mempermasalahkan. Karena itu memang betul-betul berangkat untuk bagaimana menambah pengetahuan. Yang jadi masalah ini kayak janjian. Berangkat secara masif. Bayangkan pernah sekali itu kita datang ke dinas tuh hampir tidak ada pelayanan kalau semua berangkat. Jadi ini mau jadi apa daerah ini? Nah, saya melihat di sini bupati dan wakil bupati ini tidak tegas. Tidak tegas. Kenapa? Karena ini ada semacam pembiaran kepada bawahannya. Nah, inilah yang menjadi opini di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya masyarakat itu sebetulnya bukan sewot atau iri, tidak. Ya silakan Anda, tetapi mekanismenya atau regulasinya itu diatur. Jangan berangkat secara bersamaan kayak janjian gitu loh. Nah, sekarang ini kan berangkat ini. Ini kan opini masyarakat, ini kepala dinas berangkat pameran di luar negeri itu 60 orang. Tetapi kan setelah saya selidiki kan hanya 25 orang saja. Katanya yang berangkat. Tapi informasi masyarakat ini 60. Sampai-sampai itu anggaran datanya bahwa berapa ongkosnya mereka ke sana itu 100 juta per satu orang. Dan ada lagi yang mengatakan itu 60 Pak, 60 juta per orang. Ini asumsi gitu loh. Jadi nah inilah sekarang yang saya katakan bahwa kenapa pemerintahan itu harus transparan. Kalau secara teknis pelaksanaan regulasi memang sudah transparan. Apalagi kalau orang yang mengerti sistem langsung dia buka bisa baca gitu. Tetapi sekarang ini kan secara realita masyarakat itu melihat, dan itu ingat ketika masih ada masyarakat atau masih ada LSM yang berteriak begitu, berarti ada yang salah di masyarakat ini. Ada yang lapar, ada mungkin yang memang ingin mengetahui apa sih yang dikerjakan wakil saya ini, pemerintahan saya, kan begitu. Nah, sehingga menimbulkan opini. Tetapi kalau saya ke depan, seperti saya katakan kemarin malam itu, bahwa ya ke depan itu regulasi pemerintahan itu betul-betul harus diperbaiki dan dijalankan dengan benar. Jangan ugal-ugalan. Akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap rakyatnya. Ya karena rakyat sekarang itu jangan dianggap bahwa bodoh.
gayanya kayak bodoh-bodoh, masa bodoh. Iya. Tetapi ketika dia sudah merasa ini kelewatan, pasti dia teriak gitu. Iya. Ya. Iya. Ya. Secara sosial kemasyarakatan pasti orang berteriak. Contoh misalnya, saya dengan Pak Agus ini selaku anggota DPR, saya sangat fans dengan beliau. Jadi ada dari 40 anggota DPR itu ada 3 yang saya betul-betul itu fans dengan mereka. Iya. Baik gaya berpikirnya maupun gaya implementasinya menyampaikan sebuah persoalan di DPR itu saya kagum banget itu. Saya kagum. Nah makanya malam ini saya begitu diundang walaupun sifatnya dadakan, saya siap bertemu karena beliau. Kalau seandainya yang lain mungkin saya tidak kesini. Ya kenapa? Beliau ini ya sekarang kan kita sudah lihat bahwa dari latar belakang pendidikan saja beliau sudah mendapatkan doktor. Artinya ini sudah luar biasa. Dan yang kedua sebagai anggota DPR yang tidak pernah gagal. Beda kalau saya gagal terus. Bukan gagal. belum rezeki. Nah, jadi saya melihat bahwa DPR pemerintah ini sudah bagus. Kerjanya udah bagus. Cuma mekanisme dan regulasinya ini mungkin yang terlalu vulgar. Sehingga mendapat sorotan gitu loh. Sorotan. Nah, yang kedua kritikan. Kalau bahwa setiap orang yang mengkritik itu harus memiliki data. Ya, tidak semua orang harus memiliki data karena kita bukan penyidik. Iya. Ya kan? Tetapi paling tidak kalau rakyat sudah menyampaikan begini, tugasnya penyidik harus menyelidiki. Iya. Ya, siapapun orangnya. Karena tidak mungkin orang bersuara kalau tidak ada contoh, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada api, iya. Kan begitu perumpamannya. Nah, sehingga saya melihat bahwa banyaknya orang yang berteriak mengenai keberangkatan pemerintah yang kegiatannya keluar. Mereka itu hanya minta, kenapa sih harus di luar terus? Apakah memang regulasinya seperti itu? Dan yang kedua, yang dibahas itu apa? Kalau berbicara masalah ini butuh tempat fasilitas yang bagus, yang ketenangan. Kita kan di sini juga punya hotel yang mewah, representatif untuk dilakukan kegiatan itu. Kalau misalnya takut terganggu dengan orang, ya ditutup, suruh amankan polisi di situ. Jangan ada yang dekat karena kami lagi melakukan kegiatan seperti ini. Supaya perekonomian yang ada di Kutai Timur ini bisa berputar. Gitu loh. Sehingga kalau terus di luar kan jadi sorotan. Yang kedua gini, berangkat ke Bali dan Merapi. Itu boy, kaget betul itu orang. Wih, semua dinas berangkat ke Bali. Gimana ini? Nah, jadi saya melihat bahwa yang bisa menyoroti pemerintah secara langsung berdasarkan regulasi itu adalah DPR. Perwakilan kita. Kalau kita ini sungguh berbahaya kalau terlalu dalam. Tadi saya tertarik gitu berangkat ke Bali beramai-ramai. Pak Andi tidak ada informasi ke Bali itu dalam rangka apa? Ya berdasarkan informasi investigasi yang ada, teman-teman ini, ya katanya bintek karena mereka ini katanya bintek gitu. Padahal di dalam kegiatan pemerintah itu bukan bintek terus. Ya. Sudah dijawab tadi Pak Agus. Ya, sudah dijawab beliau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini, makanya saya bilang kenapa pemerintah itu harus transparan. Jadi ada misalnya katakanlah humasnya, begitu mendengar begitu cepat disampaikan masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan. Ya gitu. Ini keresahan kalau seandainya ada kegiatan secara masif terus menerus, jadi orang kan bingung apa sih, gitu kan. Sehingga itu. Terus yang kedua, ada lagi yang mengatakan bahwa penyerapan anggaran itu sangat kecil, dan itu bukan hanya orang luar yang berbicara, orang dinas sendiri di dalam itu ada juga mengatakan seperti itu. Tetapi apakah dia tidak ngerti, dia ditempatkan di posisinya itu saya tidak paham juga. Tapi yang jelas dia bilang, waduh anggarannya kecil sekali serapannya. Nah itu. Nah wajar kalau ada yang mengatakan bahwa anggarannya kecil. Padahal menurut laporan pertanggungjawaban ke DPR itu kan cukup besar tuh. 80%. 85%. Itu kalau artinya dianggap besar, sangat besar. Kalau dianggap kecil, sudah tidak bisa lagi dianggap kecil itu. Karena kalau dia bisa mencapai 80% itu satu prestasi yang luar biasa itu. Kecuali dia hanya mampu menyerap 40%, maka itu one prestasi dari pemerintah itu. Nah itu. Nah, jadi
Ini juga makanya saya melihat bahwa ketika ada laporan pertanggungjawaban eksekutif ke legislatif ini mungkin ya semacam LSM, wartawan apa yang tidak hadir ya mungkin bisa diinfokan supaya mereka ini nanti ikut mendengar supaya tidak ada gagal paham. Yang jadi persoalan ini kan ada gagal paham di antara kita ini. Ya, akhirnya timbul asumsi. Timbul asumsi. Ya, contoh misalnya orang berangkat ke luar negeri, ada yang mengatakan 60 orang dengan biaya sekian, ada yang mengatakan cuma 25 orang dengan biaya sekian. Ini kan karena itu tidak ada kejelasan dari mereka. Nah, ingat, pemerintah itu memang dia yang menguasai anggaran itu. Tetapi dia harus sadar bahwa anggaran yang saya kelola ini adalah miliknya rakyat. Ya, yang diberikan oleh negara kepada pemerintah. Pemerintah harus menyalurkan kepada rakyat. Kan begitu. Nah, tapi kalau rakyatnya tidak dilihat manfaatnya, terus sekarang masyarakat susah ya pasti teriak. Anggaran 9T. Tetapi kita ini sebagai rakyat, apa yang kita dapat gitu? Ya, oke, baik Pak Andi. Apa yang kita dapat? Ada 2 poin yang saya dapat dari Pak Andi tadi, Pak Agus. Pertama bahwa perlu ada regulasi yang mengatur itu. Kalau bisa misalnya datangkanlah pelatihnya ke Kutai Timur. Ada juga. Ya. Nah, kemudian kedua, menurut pengamatan Pak Andi tadi itu bahwa ini ada ketidaktegasan ini Bupati dan Wakil Bupati. Saya jawablah. Ya. Sebenarnya yang berat menjawabkan mereka ini. Iya. Pertama ada beberapa poin. Sebenarnya kita ini mudah-mudahan tidak berputar pada kalimat-kalimat yang sebenarnya sudah harusnya dipahami bahwa karena fokus kita adalah soal BIMTEK ini, apakah dalam rangka peningkatan kinerja untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau dalam rangka membuang anggaran. Iya, betul. Ya, susah kalau semua asumsi. Itu pertama, susah. Karena kalau kita ini diskusinya asumsi, maka repot. Nggak ada indikatornya apa kalau asumsi. Daya ukurnya apa? Tadi contoh bicara soal kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih 70% penilaiannya terhadap kinerja mereka. Jadi bahkan mau 80%. Jadi kalau misalnya lagi nanti kita ngomong begitu, itu kan dibayar yang melakukan survei. Jadi kan tidak pernah akan selesai. Nah, itu soal legitimasi kepemimpinan dalam rangka merealisasikan program. Jadi ada penilaian, ada survei yang menyatakan bahwa ASKB, Ardiansa Sulaiman, Pak Asmidi Bulang itu kinerjanya tinggi. 70% lebih. Jadi kalau yang kita jadikan daya ala ukur indikator ini adalah yang tidak dikeluarkan oleh lembaga resmi atau badan pemeriksa resmi, kita WTP loh. Wajar tanpa walaupun orang bilang lagi itu bisa dibayar, jadi susah, tidak ada habisnya diskusi. Selalu berpikiran negatif. Saya tidak berani mengatakan, artinya kita selalu menggunakan asumsi. Nah, itulah yang dinamakan dengan kritik yang tidak konstruktif. Tidak ada solusinya itu. Karena kita juga tidak mengerti apa dasarnya mereka mengeluarkan statement itu. Bisa karena mungkin tingkat pemahaman. Bisa jadi mungkin ada segmen berbeda. Ya, kita nggak ngerti. Nah, itu terkait soal penilaian. Kata selalu ini tidak ada indikatornya. Saya kalau tanya sekarang yang mengkritik saja saya tanya balik. Berapa BIMTEK di luar, berapa kegiatan di dalam daerah? Mungkin kan kebingungan. Akhirnya semua akan berkata, itu bukan urusan kita. Itu urusannya orang yang ditugaskan. Kalau urusan kita Dewan ini sudah, mau tiap hari kita panggil kalau terkait soal pengawasan. Sampai saya katakan tadi, di dalam LKPJ kita salah satu rekomendasinya adalah kita akan cermati dinas yang menyimpan silpa terhadap peningkatan SDM, kalau perlu kita tidak akan menyetujui lagi anggarannya itu. Dalam rangka kita paskan sesuai kebutuhannya. Nah, itu pertama. Artinya bukti pengawasan. Yang kedua, mau setiap bulan itu kita lakukan pemanggilan dengan SKPD yang berbeda terhadap realisasi anggaran, terhadap proyeksi perjalanan dinas, termasuk apakah itu BIMTEK, konsultasi. Jadi secara pengawasan, ternyata dinilai BPK juga bagus kok. Ya kan? Dinilai ombudsman juga bagus kok. Terus kalau yang penilai teknis juga menyatakan bagus,
Terus apa kita ini mau mengatakan pemerintah ini gagal berdasarkan asumsi? Nah, ini maksud saya memang butuh diskusi ini. Kenapa juga saya menarik mau hadir acara diskusi ini? Memang saya tadinya berkeinginan itu memang, tapi ada satu poin yang saya setuju dengan Pak Andi bahwa apakah humas ataukah yang membidangi, anggaplah misalnya Kominfo ya, kehumasan ya. Ya, Kominfo. Dari dulu juga kita pernah sampaikan. Iya. Walaupun sebenarnya dia punya, tapi ya lebih kepada pemberitaan kinerja daripada pemerintah daerah. Kita maunya memang jangan juga alergi kalau ada isu di publik. Iya. Dijelaskan. Nah, ini yang saya sepakat. Iya. Dijelaskan, disampaikan. Kenapa? Sehingga pemahaman masyarakat itu, nah itu juga mungkin bagian mungkin yang kita dalam rangka untuk asesmen, ya bisa jadi memang kita belum menemukan juga orang yang memiliki SDM. Nah, mungkin malahan nanti kalau dia akan di BIMTEK public speaking, public list, nanti ya BIMTEK lagi. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang mungkin diperlukan juga itu BIMTEK public speaking, termasuk public release. Nah, sebenarnya banyak yang ingin saya jawab, tapi saya sebenarnya tidak mau diskusi ini lari kemana-mana. Saya ingin tetap stay pada tema yang diberikan pada malam ini, sehingga betul-betul kita bisa menjawab keresahan masyarakat. Banyak kalimat-kalimat tadi sebenarnya perlu pengujian. Ya, misalnya masyarakat sekarang ini teriak karena lapar. Karena ini itu perlu diuji. Iya. Tidak mungkin juga kita bisa sampai 9 triliun. Iya. Ya, tidak mungkin juga kita bisa sampai PAD kita yang dari dulu saya masuk di DPRD itu di angka 90 M aja. Sekarang sudah mendekati 400 M kalau dikatakan tidak peningkatan. Iya. Walaupun masih kurang. Iya. Masih banyak yang bisa di-upgrade. Kalau dikatakan dengan pemberangkatan SKPD itu misalnya melakukan atau desa atau BPD, misalnya dengan melakukan apakah BIMTEK, apakah konsultasi, apakah pendalaman subprogram kegiatan, itu dikatakan bahwa akan berpeluang, ini pasti sudah akan ditangkap. Kalau keluar dari regulasi, ya kan? Nah, beda kasusnya kalau misalnya ada manipulatif. Ya, kan diskusi kita tidak di situ. Bukan itu. Karena itu bukan domain kita. Iya, betul. Nah, diskusi kita itu adalah kan ini anggarannya mereka ini melewati mandatory spending atau cukup. Nah, kalau memang tidak melewati, contoh belanja pegawai 30%. Nah, kalau 40 ya tangkap KPK lah. Jaksa bisa periksa. 10%-nya kemana nih? Ya kan begitu. Artinya sudah pelanggaran, tidak sesuai mandatory spending. Nah, sama itu. Tentang BIMTEK itu berapa kali sih? Berapa kali sih boleh? Berapa biaya sih? Dan semuanya sudah di-SK-kan, mulai dari harga tiket, biaya per harinya. Nah, kalau itu ada yang lebih daripada misalnya SIPD-nya sudah dibikin, dia keluar dari SIPD, wah ini harus diselesaikan. Tapi kalau masih rule-nya, nah tapi bukan itu sebenarnya kalau saya substansinya. Lebih kepada pertanyaan yang seharusnya muncul malam ini itu adalah contohnya begini Om Epe. Apa manfaatnya bisa berangkat? Kalau dikatakan juga tidak ada manfaatnya, realisasi anggaran tidak bisa berjalan. Kalau mereka tidak konsultasi, tidak ada BIMTEK di saat ada regulasi baru yang muncul, ya kan? Tidak melakukan koordinasi lintas. Bayangkan kalau misalnya, ini contoh saja, ada satu program membutuhkan simultan berjalan, ya. Misalnya saja kita mau mengadakan pelatihan sumber daya manusia. Ya, tetapi nanti follow up-nya apa? Nah, sedangkan untuk follow up-nya dinas terkait membutuhkan laptop. Mungkin dinas pendidikan tidak bisa. Nah, terus yang harus simultan lagi gedungnya, berarti di PU atau di Perkim. Mereka kan harus ketemu, menyamakan SIPD-nya, memasukkan. Rencana anggaran mau dilaksanakan kapan? Kita sekitar bulan ini. Apa yang melakukan? Daya support perhubungan bagaimana? Ini tidak semudah yang kita bayangin. Jadi ada lintas kerjasama. Pasti program itu ada penajaman program, lintas. Yang mimpin kan pasti Bapak Sekda lah. Nah, kalau BIMTEK, misalnya undang-undang desa kan terjadi perubahan, maka tugasnya berubah. Dana langsung ke desa, DD tidak lagi melewati Pemda. DPD. Jadi ini
Apalagi kalau saya mau persempit diskusi kita ini, fokus ke BIMTEK. Sampai sekarang orang nggak bakalan jawab. Ya. Berapa kali sih? Gitu. Ya. Yang dikatakan tadi itu harus foya-foya. Ya. Ya kan? Itu pertanyaan saya, apa lebih daripada regulasi yang mengaturnya jumlah harian yang dia harus dapat? Perjalanan dinas dulu birokrat PNS itu udah ada yang mau MP. Kenapa? Pada saat impres keluar terkait soal pendapatan, DPRD aja sempat mengalami kalau kita kesampaian dapat 300.000. Ya. Iya. Artinya apa? Ya, tanda kutip juga, berarti bukan karena itu. Ya. Karena kalau karena itu, tidak mungkin dia capek-capek mau pergi. Lebih banyak mungkin habisnya daripada yang dia terima. Tekor. Ya, logika. Ini juga Ya. butuh dianalisis. Ya. Ya. Maksud saya bahwa ini menarik. Dari sekian poin tadi, saya sepakat Ya. bahwa jangan sampai catatan Hmm. kita, BIMTEK tidak bermanfaat terhadap Ya. kinerja Pemerintah. SDM. Ya. Nah, yang kedua, jangan sampai melakukan regulasi. Saya sepakat semua itu. Ya kan? Yang ketiga, jangan sampai berlebihan atau melakukan BIMTEK yang tidak berkesuksesan terhadap rencana yang mau diselesaikan, Ya. atau Renja atau RPJMD kita. Nah, ini semua saya sepakat. Tapi untuk menganalisis apakah betul ini, rigid BPK memeriksanya itu, rigid. Ya. Bisa dilaporkan ombudsman, bahkan di sisi pencegahan KPK itu di MCP sudah lakukan. Waktu belum SIPD dulu itu lebih nggak mengerti kita cara Iya, mengontrolnya. iya. Sekarang Iya, itu lebih mudah mengontrolnya Iya, iya. secara menggunakan Iya, IT dan teknologi perencanaan ini. Iya. Jadi ada beberapa poin yang saya sepakat bahwa jangan sampai kegiatan-kegiatan itu tidak bermanfaat buat masyarakat. Itu sepakat sekali. Dan apa yang dilakukan pengawasan terhadap dipanggil orang. Ya. Ya, dipanggil. Cuma kan pengawas teknisnya jelas. Ya. Pasti WDP. Kalau di BPK kalau tidak bagus. Kalau tidak bagus dia perencanaannya, realisasinya Wajar tanpa pengecualian. ya dengan pengecualian Ya, wajar dengan pengecualian. WDP pasti. Ya. Nah, kalau yang begini semua kita tidak mau rumuskan secara jelas. Nah, tadi soal kenapa bersamaan. Nah, ini kita akan tanyakan juga ini. Iya. Nah, ini bukan berarti jujur jawaban saya ini bukan dalam rangka pembelaan. Saya mau fokus kepada tema diskusi kita saja. Iya. Sekaligus karena saya DPRD ya, sekaligus apa yang DPRD udah lakukan. Kenapa bersamaan? Ya kalau tidak bersamaan mungkin ada negatifnya juga. Kalau bersamaan bisa jadi ada negatifnya juga. Ya, negatifnya tadi bisa saja di saat masyarakat mungkin ada yang mau diurus itu kosong. Ya, pelayanan Biasanya publik. sih yang kosong itu mungkin kabitnya Iya. sama niat. Kalau operasional pelayanannya tidak pernah kosong juga sih. Nah, kenapa bersamaan? Ya supaya misalnya, anggaplah ini misalnya, sampai bulan 7 lah di decline. Di decline sampai bulan 7, kegiatan konsultasi, kegiatan pendalaman, Ya. kegiatan BIMTEK, kalau bisa stop dulu. Karena diharapkan misalnya di bulan 8, itu sudah realisasi. Sudah implementasi. Misalnya, jasa konstruksi yang di PU, tidak ada lagi persoalan hukum nanti kalau sudah dia pendalami di bulan sekian, di bulan sekian. Sekarang kan masih pergeseran anggaran nih, Iya. Iya. Masih geser sana geser Kenapa sini terjadi ya. pergeseran? Penyesuaian. Ya karena ada perubahan juga terhadap prioritas yang diinginkan yang biasanya kita sudah susun tapi instruksinya keluar dari Mendagri, Iya. dari kabupaten dari provinsi. Ya, otomatis kan harus ada yang disesuaikan. Nah, ini juga perlu dijelaskan ini kepada masyarakat ini. Saya rasa banyak yang harus menjelaskan. iya. Tadi sudah disampaikan, Dimpu boleh, Ya. pers juga boleh. Iya. Nah, podcast begini kan menarik. Iya. Seharusnya pers kita juga menyuarakan Iya, itu kan. makanya saya katakan tadi harusnya berimbang. Iya. Karena pers itu saya pernah belajar minimal itu kan ada 5 fungsinya. Iya. Dia sebagai fungsi pendidik, Betul. sebagai fungsi memberikan intervensi kebijakan publik, Iya. sebagai untuk pembandingan pendapat umum. Pers itu. Nah, karena saya dulu juga pernah juara lah kalau public speaking Iya. ya, di kampus. Jadi mengerti juga soal penulisan. Nah, memang itu juga ke depan apalagi. Nah, saya ketegasan. Kalau bicara ketegasan, saya yakin tegas pemerintah ini. Iya. Kalau tidak tegas, semuanya akan celaka. Iya. Celaka dalam tanda artian bahwa
bermasalah secara hukum pastinya. Ya, mana ada pemimpin mau bermasalah dengan hukum dengan sudah sistem yang rigid seperti ini. Sekarang aja misalnya, kalau dulu itu, ini contoh ini sebenarnya keluar dari konteks ya. Nah, artinya obrolan aja ini. Kita nanti ambil YouTube-nya buat yang tema-tema BIMTEK aja. Ya, contoh misalnya pokir. Saya pernah jelaskan OMP itu sampai Februari aja. Kalau sudah kita tidak input di Februari, ini masih ada kelonggaran diberikan teman-teman di pergeseran. Karena sekarang ini rigid. Proposalnya harus ada dari desa. Setelah itu ada foto lokasi. Kalau tidak ada itu tidak bisa diinput di SPD saya. Betul. Begitu rigidnya. Dulu bulan 10 masih bisa mengajukan usulan. Kalau tahun ini tidak bisa. Bukan tahun ini. Sudah mau 3 tahun terakhir ini. Nah, contoh lagi katanya 9 triliun. Nah, ini juga perlu dijelaskan. 9 triliun itu berapa sih yang dipakai gitu loh. Karena itu kan ada belanja langsung, ada belanja tidak langsung. Kita persimpel aja bicara tentang perencanaan anggaran. Anggaplah 50-50 aja GOMP. Kalau 50-50 kan berarti 4,5 triliun. Anggaplah sudah keluar biaya pegawainya gitu kan? 4,5. Terus yang dibiayai oleh misalnya MY, sudah kita keluarkan aja lah. Berapa yang harus itu. Belum lagi yang program pembangunan infrastruktur tahunan kita keluarkan. Jadi dan semuanya itu tentunya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi definisi mensejahterakan masyarakat itu juga jangan yang sifatnya bantuan langsung tunai bukan yang pragmatis. Kalau jalannya mulus, jalannya diperbaiki, ingat ya bahwa SKB ini menata Kutai Timur untuk semua. Dengan masa kepemimpinan hanya 4 tahun. 4 tahun Masa efisiensinya pasti 2 tahun. Ya, kini kita aja realistis menilai. Ya kan? Saya rasa luar biasa menatanya. Birokrasi tidak pernah dilakukan meritokrasi. Sekarang itu kepangkatan detail mengangkat orang untuk membuat anjab. Bahkan sistem kepindahan mutasi pun sudah diatur. Kalau bukan anjabnya di sini dipindah ke sana nggak bisa. Kita dulu bahkan punya kesenjangan, giliran mau mengangkat SDM, tidak ada yang mengerti pekerjaan itu, bahkan jarak golongannya jauh. Itulah yang dimaksud dengan Pak Andi, bahwa jangan sampai ditempatkan di situ, dia tidak tahu, dia tidak bisa kerjakan apa. Tapi ingat, belum tentu perbuatannya kepemimpinan SKB. Iya. SKB ini kan lagi menata. Dan alhamdulillah meritokrasi sudah kita juara 1. Kita menata infrastruktur yang sebelumnya juga 5 tahun tidak ada pembangunan. Jadi maksud saya, itu yang saya katakan, konstruktif. Agak lengkap, tapi banyak poin. Saya sepakat itu. Kalau ada riak, ada bunyi, ada persoalan, dijawab. Ya, saya sepakat bahwa pemerintah daerah jangan alergi menjawab setiap persoalan publik. Ya, memang saya sering mengatakan BP harusnya mereka tuh berani. Terutama yang memang menangani, misalnya ini Kominfo harusnya bisa hadir. Atau mungkin dari sekretariat daerah. Silakan siapa yang mau ditugaskan. Bisa saja. Kalau memang dianggap bahwa ini kalau tidak dijawab malah nanti menjadi informasi yang liar. Menjadi asumsi-asumsi itu saya sepakat semua. Dari awal sudah saya katakan kritik itu penting. Nah, tinggal bagaimana ada 2 hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi kritik. Pertama adalah kritik itu konstruktif, tapi kalau tidak konstruktif, kita yang munculkan datanya. Kan ada 2 variabelnya tadi. Variabel pertama yang mengkritik munculkan data baru sampaikan. Kenapa? Biar konstruktif dan solutif, langsung muncul solusinya dari dari pengkritik. Tapi kalau bicara pemerintahan daerah, walaupun pengkritiknya tidak ada, pemerintah daerahnya aja yang peka. Betul. Tampilkan datanya, jelaskan. Ini akan mampu menjawab. 2 poin ini saya rasa bisa dilakukan. Jadi sebagian saya menjelaskan konstruksinya bahwa ya mungkin sebagian asumsi, tapi di sisi lain saya mengatakan bahwa memang kami juga sering menyampaikan melalui lembaga DPRD bahwa pemerintah ini perlu membentuk satu tim memang yang untuk menganalisis keresahan masyarakat dan membuat press release. Tidak usah ragu. Buat press release-nya kalau ada terkait isu yang memang cukup mengganggu pemikiran masyarakat, itu setuju saya. Oke, Pak Agus. Nah, sekarang sudah jelas nih konteksnya bahwa sebenarnya Pak Andi, BIMTEK dan sebagainya itu
ya kan, konsultasi, kemudian yang ada hubungannya dengan BIMTEK tadi itu, itu sebenarnya tidak menghambur-hamburkan anggaran, Pak Andi. Bahkan dinas-dinas yang misalnya mengajukan pelatihan tetapi tidak mampu dilakukan, bahkan dibatasi oleh DPR, Pak. Karena takutnya jadi temuan. Ya, di LKPJ kemarin disampaikan juga bahwa kita akan kurangi daripada silpa UMP. Ya. Nah, kalau Pak Andi menanggapi pernyataan Pak Agus dari A sampai Z terkait ini bagaimana? Jadi begini, kalau saya melihat bahwa memang ini ada kesenjangan disinformasi. Nah, ini sepakat Nah saya. itu saya melihatnya. Kenapa? Jadi kalau itu memang ada regulasinya dan anggaran tadi tidak melebihi daripada proporsi yang sudah ditentukan, ya saya pikir itu tidak masalah. Nah, cuma pemerintah ini kurang proaktif dalam rangka Kalau itu saya sepakat. mensosialisasikan apa yang mereka kerjakan saat ini. Maksud saya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus Riansyah tadi itu sudah jelas, transparan bahwa BIMTEK dan semacamnya itu adalah memang bagian daripada meningkatkan sumber daya manusia yang ada di ASN kita. Sependapat, saya sependapat. Iya kan? Itu. Saya Nah, kemudian kan sudah dijawab tadi. Iya. Kenapa harus bersamaan? Iya. Ya mungkin memang harus bersamaan karena beberapa dinas itu memiliki pekerjaan yang lintas kerjasama dengan dinas-dinas itu, Pak. Jadi Iya. saya ulang sedikit ini, dikhawatirkan itu OMP. Ini selesai sudah pemahamannya. Ya. Dinas ini belum selesai pemahamannya. Dinas ini sudah realisasi, dinas ini karena berbeda. Bayangkan kalau nanti ada yang melaksanakan konsultasi yang sering tadi ini, atau BIMTEK yang katanya sering tadi ini, malahan nanti di bulan 10 Ya. yang sudah harus menjalankan murni bahkan sampai perubahan. Ya mungkin lebih bagus memang di deadline aja, paling maksimal 6. Ya. 7 ke sana realisasi. Walaupun sebenarnya bagusnya itu mulai dari awal yang lain-lain besar tuh kalau bisa Januari Februari, tapi kan ini ada pergeseran. Kenapa sering terjadi keterlambatan itu? Dan tapi di wilayah lain ada yang tidak terlambat. Ya mungkin kompleksitas wilayah berbeda. Persoalan hukum yang bisa muncul juga akan berbeda. Nah, tidak ada orang yang mau kerja itu mau dipenjara. Ya. Pak Andi, Ya. tidak ada orang yang mau bekerja itu di penjara. Betul. BIMTEK yang tanda petik orang-orang mengatakan itu penghamburan anggaran, Ya. ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Agus sebagai anggota DPR, pengontrol pemerintah itu tidak ada lagi celahnya untuk melakukan prestasi untuk coba-coba keluar dari apa yang sudah telah mereka rumuskan. Saya tambahkan sedikit sebelum dijawab, biar ini agak terang jawabannya. Contoh, biar saya konkret agak contohkan ya. Misalnya 100.000 Ya. tahun ini. Ternyata dia banyak mampu merealisasikan 50.000. Ya pasti kita pertanyakan 50.000-nya kenapa tidak bisa dijalankan. Ya. Padahal 100.000 ini tidak melanggar regulasi kalau dia lakukan semua. Aha. Berarti kita anggap dalam rangka untuk merealisasikan anggaran yang tidak mampu, 50-nya lebih baik kita pindah ke dinas lain. Itu yang kita lakukan. Pergeseran anggaran. Ya mau tidak mau dianggap ini bahwa hanya mampunya merealisasikan terkait soal BIMTEK, terkait soal konsultasi, hanya sekian. Daripada silpa lebih baik dipindah dibangunkan gang. Iya. Atau apa? Itu dilakukan. Nah, itu jawabannya Pak Andi. Iya, iya. Tanggapan Pak Andi? Jadi saya sangat sependapat. Artinya ketika dinas itu melakukan kegiatan BIMTEK atau regulasi yang lainnya misalnya, tapi dalam rangka untuk bagaimana dia memahami tupoksinya nantinya ketika dia bekerja, itu saya sangat sependapat. Ya. Tetapi kita melihat juga bahwa BIMTEK itu ya apa kegiatan yang mereka lakukan, apakah itu BIMTEK? Ini pertanyaannya, apakah setelah mereka pulang itu bisa mengimplementasikan apa yang dia konsultasikan di luar? Itu pertanyaan Pak Agus tadi. Nah, itu saya pertanyaan melihat Pak Agus bahwa apa sih hasilnya yang mereka bawa ke Kutim? ya, itu yang saya lihat. Saya tidak temukan itu. Kenapa? Ini kan setiap tahun itu barang selalu dilakukan gitu. Tetapi ya bukan kita mengecilkan,
Coba saja kalau kita berhadapan dengan mereka yang sudah pernah keluar belajar ini atau diskusi ini, kita tanya, dia sendiri juga bingung. Dia bingung. Ya kenapa saya paham begitu? Karena ya yang pertama ya masih banyak lah bekas-bekas anak buah saya juga sekarang ini yang jadi kabit, yang jadi apa itu saya tahu. Nah makanya saya kalau saya panggil dia, sini apa pelajaran komandan? Saya komandan, ya gini-gini, tidak jelas. Nah ini yang begini-begini ini yang perlu diperbaiki gitu. Maksud saya itu dilaporkan aja nama itu ke Pak Bupati atau ke memang itu sudah biar dibina lah. Maksud saya ke depan itu orang-orang begini nih betul-betul kalau misalnya dia bintek, betul-betul suruh dia fokus mempelajari binteknya itu gitu loh. Karena apalagi saya lihat ini kan terkadang kegiatan itu dirancang 2 hari tapi dipres katanya. Ini dipres 1 hari aja pulangan semua sudah. 1 harinya holiday. Holiday. Nah ini yang jadi persoalan juga gitu loh. Artinya orang Kutai Timur itu ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Nah sehingga ketika ada persoalan-persoalan begitu tidak mungkin itu bisa beredar di masyarakat kalau tidak ada yang mengetahui gitu loh. Nah jadi saya juga berharap bahwa ke depan kalau ada diskusi seperti ini, saya sependapat tadi harus by data. Jadi kalau bisa orang dinasnya juga Kominfo-nya kah atau Humasnya kah itu dipanggil duduk kita bareng begini sehingga enak gitu loh. Kalau misalnya anggota DPR dan kita, beliau ini kan asal usulnya juga dari politik. Nah kita ini orang politik juga. Jadi kalau kita ini saling menjelaskan ya sama saja ya. Yang ada juga asumsi. Kan begitu. Nah, tapi paling tidak. Nah, begini, ada perbedaan. Apa yang dijelaskan Pak Agus itu untuk disclaimer yang namanya asumsi itu. Betul. Makanya tadi maksud bahwa seharusnya ada data. Iya, ada data. Jadi ada kesepakatan sebenarnya gini, ya kan? Di awal pertanyaan masyarakat itu bisa terjawab bahwa sebenarnya BIMTEK itu tidak menghambur-hamburkan uang. Pemerintah daerah memberikan jalan untuk PNS keluar itu agar supaya SDM-nya semakin meningkat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan saya bisa jawab yang apakah sepakat dengan pernyataan Pak Agus ini? Ya, saya sepakat kalau beliau mengatakan bahwa kalau dalam rangka kegiatan itu tidak bisa disebut bahwa menghambur-hamburkan duit. Saya sepakat karena di dalam regulasi aturan itu kan sudah ada. Kalau ketika kau keluar kecamatan sekian, kalau keluar kota sekian, itu sudah ada, sudah ada. Tidak mungkin mereka keluar dari situ. Tetapi persisnya, asas manfaat. Persisnya tidak semua juga anggota DPR kita selaku pengawas itu betul-betul memahami. Regulasi memang seperti itu, tetapi bisa saja karena sekarang pengelolaan anggaran kan ada di tangan sebelah sudah ini. Setelah mereka selesai setelah ketuk, yang ketuk. Itu sudah hak kita. Pindah BPK yang memeriksa. Sekarang kita mau bikin anggaran berbasis selera juga itu suka-suka kita. Kan itu. Nah, sehingga terjadilah kegiatan yang artinya lebih banyak seremonialnya ketimbang pemberdayaan masyarakatnya. Tapi kan kegiatan berbasis selera itu tidak bisa diterima sekarang, Pak Andi. Karena sistemnya sudah terukur. Iya kan? Artinya di lapangan masih bisa diakal-akalkan. Jadi lari ke etik ini. Tekniknya seperti itu. Tekniknya seperti itu. Tetapi de factonya kan beda ini. Masuk ke etik. Artinya ini kan kita bilang sekarang ini kalau kita bilang anggaran berbasis kinerja. Sekarang pertanyaannya, kalau ini sepakat saya. Apa yang sudah ada pegawai yang tidak punya diberikan kepada masyarakat yang memang betul-betul harus dibantu. Dinas yang teknis ini loh, apa yang sudah dianu? Kita kan ini berkeliaran di luar ini. Saya jawab dulu. Oke. Silakan Pak. Biar saya jawab maksud saya gini loh, biar enggak bulet. Kan itu perlu diukur. Betul. Jadi yang kita umumkan ini maksud saya perlu diukur. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk melihat pengukurnya itu di mana? Kan di penilaian BPK. Jadi kalau kita ini mengukur sendiri, pasti begini terus. Bulat ya? Karena segmen orang berasumsi itu kan beda-beda dasarnya. Betul. Tapi kalau kita mau cermati dalam sisi
kacamata melihat pemerintahan daerah, harusnya itu saya katakan bingkai yang kita gunakan berpikir itu minimal sama dulu. Ya. Tapi kalau hanya mau ngomong asumsi ini susah. Ya. Itulah mungkin menyebabkan kenapa juga tidak dijawab oleh pemerintah. Ya. Karena dia menganggap ini hanya asumsi. Kalau saya jawab malah menjadi bola liar. Ya. Tapi coba kalau dia ditampilkan yang konstruktif, saya katakan tadi, dan solusinya apa? Ya. Apalagi itu kalau diperselesaikan di dewan atau itu dilakukan konsultasi dengan pemerintah daerah. Yang mengaku LSM tadi atau misalnya pada sebagainya, apakah mahasiswa, itu tentu akan berbeda hasilnya. Nah, jadi tadi terkait soal BIMTEK. Ya. Nah, ini saya juga tidak setuju itu kalau misalnya tidak, ini BIMTEK ya, BIMTEK. Kalau konsultasi kan bebas. Kita bicara BIMTEK. BIMTEK itu sekarang tidak bisa dilaksanakan kalau Mendagri tidak mengeluarkan. Jadi walaupun kita ngajukan, sebelum surat Mendagri mengatakan boleh kamu mengadakan BIMTEK, tidak bisa dilakukan. Temuan. Itu pertama. Yang kedua, ada jamnya. Ya. Ada jamnya karena itu terbuat di sertifikat. Iya. Soal nanti itu bisa dipres atau tidak dipres, yang penting pemenuhan substansi esensi jamnya terpenuhi dan pemahaman yang sudah mau ditangkap birokrat sudah ditangkap. Nah sekarang setelah dia kembali diukur lagi indikatornya, bisa nggak ada perubahan kinerja nggak? Nah, Kan ada lakip. Ya. Siapa yang mau ukur itu? Ada lakip, ada API, pada semua lembaga yang memeriksa ini. Ada Pak Sekda yang birokrasinya langsung pengawasan terhadap ASN. Ada KASN yang akan. Jadi ini kan semua ada lembaga sudah mengawasi gitu saja. Yang kita, nah saya itu ada beberapa poin yang sepakat, keresahan itu harus dijawab. Tapi kalau keresahan tanpa data, bagaimana Ji pemerintah mau menjawabnya? Ya, misalnya ada keresahan tadi soal BIMTEK, coba dibawakan ke pemerintah. Loh setahun nih loh, 60 kali BIMTEK. Hasilnya apa? Ini bisa dipersoalkan. Pak. Iya. Tapi kalau di giliran sering itu berapa kali di mana? Kalau kita kali saja 2 kali aja setiap SKPD melakukan BIMTEK. Kalau kita bicara terendah, kali 28 SKPD, berapa kali BIMTEK kita Om? Apa enggak 56 kali? Iya. Pertanyaannya betul BIMTEK-nya mereka ini sampai 56 kali? Nah, ini yang saya maksud konstruktif pikirnya dulu, karena kalau enggak, kita akhirnya diskusinya menjadi liar. Akhirnya orientasi kita tidak sampai kepada goal yang kita inginkan, adanya good governance yang kita inginkan, pemerintahan yang baik tadi itu. Nah, mudah-mudahan ke depan persoalan-persoalan publik yang kita mau angkat ini, kalau kami kan hearing pasti kalau ada persoalan publik, kalau salurannya DPRD. Nah, saya rasa semua wakil masyarakat sebagai perwakilannya kirim aja surat, misalnya masalah BIMTEK. Walaupun secara tugas umumnya kami sudah tegur, tapi kalau misalnya yang lain mau mendengarkan apakah itu kita sama-sama memberikan suara, tapi pada saat misalnya hearing, fokus datanya, jangan sampai datang juga kita hanya memarahi, memaki-maki, dan sebagainya. Enggak solusi. Ujung-ujungnya kita lihat hanya segmen kepentingan. Persoalan pribadi mungkin yang dibawa-bawa juga dalam diskusi. Nah, ini juga menarik untuk didiskusikan. Jadi yang pasti saya sangat tidak setuju bahwa kalau ada yang dilakukan itu di luar daripada regulasi pertama. Yang kedua, saya sepakat kalau tidak ada perubahan kinerja dan hasil realisasi anggaran akibat daripada dilakukannya itu, mending nggak usah. Jadi pelatihan-pelatihan apapun yang namanya itu stop aja. Tapi alhamdulillah, misalnya pelatihan yang dilakukan, alhamdulillah sekarang juga diikuti loh. Setiap ada kegiatan apapun, ikut UMKM-nya. Sampai-sampai beberapa produksi lokal itu sudah bisa dikirim ke luar negeri. Nah ini kan harusnya, contoh misalnya, kalau berangkat ini, selama tidak menabrak jumlah peruntukan satu orang untuk berangkat, ini geser sedikit yang keluar, katanya keluar negeri. Kalau feedbacknya lebih gede, bisa kembali, pemberdayaan masyarakat bisa dapat income dan outcome yang bagus, kenapa tidak? Jadi menarik sebenarnya. Jadi kalau kita biarkan semua ini hanya menjadi isu, hanya menjual jadi asumsi, akan menjadi bahan-bahan begini terus saja. Akhirnya kita juga
nanti akan saling menyalahkan. Oh ini DPRD-nya tidak melakukan pengawasan. Memangnya DPRD melakukan pengawasan itu universal atau absolut kan tidak. Ada batasan yang dibatasi juga regulasi. Kamu terus sampai di sini aja. Paling kita itu mencermati ini sudah direalisasikan enggak? Sudah. Ini direalisasikan belum? Kenapa belum? Ini tidak. Nah, kalau sudah terjadi penyalahgunaan, kita bisa masuk kepada sisi misalnya investigasi dalam sisi tim kerja atau mungkin pansus. Tapi terkait lain itu sudah beda. Jadi tupoksi daripada setiap kewenangan lembaga juga ada batasannya. Nah, saya pernah bahas dengan Om WP. Perubahan Undang-Undang 32 2004 dengan Undang-Undang 23 2014. Orang udah baca belum perbedaannya itu kewenangan DPRD itu. Dulu waktu masih 32 2004 kita bukan bagian pemerintahan daerah. Artinya betul-betul kita ini pengawas yang kurang lebih memiliki kewenangan dalam hak kepengawasan. Tapi setelah berubah menjadi 23 2014 kita ini bagian pemerintahan daerah. Nah, itu yang harus banyak disosialisasikan ke masyarakat. Karena banyak masyarakat tidak paham. Makanya kemarin saya podcast. Saya pada saat Om WP menawarkan ada tema begitu, saya senang. Dan saya sering mengatakan bahwa Om WP ini betul-betul podcastnya itu dalam rangka memberikan nalar berpikir sehat. Jadi tidak usah orang ragu datang mengundang Om WP. Selama itu memang kita sampaikan benar saja, kenapa ragu? Nah ini karena mudah-mudahan muncul komunitas-komunitas podcast atau mungkin apapun sifatnya itu teknologi informatika yang menjawab keresahan masyarakat yang tidak dijawab mungkin oleh pemerintah atau mungkin pemerintahnya butuh ruang untuk menjawabnya ke publik. Ya mudah-mudahan saran saya sih apapun isunya, apakah BIMTEK atau apapun ke depannya itu harusnya di saat itu muncul di masyarakat. Itu saya berkeinginan pemerintah itu lakukan rapat teamwork untuk melakukan analisis, mengumpulkan data-data untuk menjawab agar supaya itu tidak berlangsung terus-menerus menjadi asumsi di tengah masyarakat. Nah yang berikutnya tentunya saya juga tidak setuju kalau itu tidak memberikan impact, dampak yang baik terhadap pemerintah daerah kinerja setelah melakukan pelatihan-pelatihan, dan itu akan kita terus evaluasi. Oke, Pak Agus. Ini sudah lebih 1 jam ini sebenarnya Pak Andi. Biasanya itu kalau tiba waktunya itu sudah ada tanknya tuh. Iya kan? Ada tandanya. Artinya bahwa ya memang kita sudah biasa diberi tanda. Tapi ini tidak terasa. Tidak terasa karena kita berdua kan? Bukan, yang kebetulan yang diundang ini juga memang pakarnya gitu. Banyak yang jadi pinter lah kalau di DPRD. Jadi apa yang kita bicarakan ini Pak, ini itu sebenarnya untuk menyampaikan ke masyarakat. Cobalah kalau ingin mengkritisi itu harus ada data. Data yang konkret agar supaya tidak menjadi bola liar, apalagi mendekati pilkada. Iya kan? Tapi kita tidak bahas itu. Betul. Nanti ada waktunya kita bahas masalah pilkada itu Pak Andi. Iya kan? Pak Andi mau mendukung siapa itu kan haknya Pak Andi dengan 8 partai koalisi non parpol itu kan. Nah, kesimpulan Pak Andi terkait apa yang kita bicarakan malam ini. Jadi saya melihat bahwa alhamdulillah kita malam ini diskusi di podcast ini. Yang pertama, banyak hal yang katakanlah mungkin masyarakat belum paham termasuk saya. Malam ini dengan adanya penjelasan Bapak Agus selaku anggota DPR, ini banyak yang menarik buat saya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini menjadi perbendaharaan ilmu bagi saya, dan ini nanti akan saya bisa sampaikan kepada masyarakat ya bahwa mekanisme dan regulasi undang-undang dan sebagainya memang seperti ini. Tetapi saya berharap mudah-mudahan ya pemerintahan kita nanti ini sampai akhir mudah-mudahan tidak ada masalah yang timbul sebagaimana kita harapkan ini kan. Karena yang kita khawatirkan itu ya
sekarang ini kan pemerintah sudah luar biasa meluncurkan proyek saja jumlahnya kalau tidak salah itu 4.000 paket ya. Ya. Nah itu. Saya kurang paham kalau proyek-proyek itu. Ya, seperti itu misalnya. Nah ini sudah kita berterima kasih nih sebagai masyarakat ini. Tetapi memang supaya ini tidak menjadi asumsi terus menerus, ya memang saya sependapat dengan Pak Agus tadi. Memang kalau bisa Anda selaku pemilik Okes ini undang narasumber atau simpon kritik ini, ya kalau bisa kedua belah pihak itu membawa data supaya kita ini bisa berdebat secara konkret, ya bukan asumsi. Saya sependapat banget dengan beliau itu. Ya cuma kalau hari ini kan semua dadakan nih, beliau juga mungkin lagi pertengahan jalan di telepon, ayo podcast nanti malam. Nah saya sendiri dia bilang, podcast lagi. Saya bilang, gimana podcast lagi? Saya bilang ini. Dia bilang, iya ini, tapi ini dengan Pak Agus. Saya bilang, insya Allah saya datang itu. Kenapa? Yang saya mau itu pengetahuannya beliau. Karena saya ini betul dengan beliau itu. Kagum di DPR tuh beliau itu. Jadi saya sering mencermati. Nah, begitulah. Jadi itulah yang saya harapkan mudah-mudahan ke depan kalau kita diundang lagi dalam diskusi seperti ini, saya pasti mempersiapkan data. Oke, baik Pak Andi, terima kasih banyak. Pak Agus dan Sahabat Dirwan. Kesimpulan kita terkait diskusi malam ini. Ya, yang pertama Om WP bahwa saya yakin dan percaya bahwa dan tentunya berharap agar supaya apakah itu namanya BIMTEK, tapi saya fokus ke BIMTEK, agar supaya itu berimplikasi atau impact-nya itu sangat meningkatkan kinerja birokrat kita dalam rangka merealisasikan rencana proyeksi-proyeksi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ya, yang kedua tentunya dalam rangka mempercepat realisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin dan percaya bahwa tentu akan ada kehati-hatian dari proses input di SIPD terhadap realisasi anggaran yang aktivitas kegiatannya BIMTEK yang memang sudah diatur secara demikian. Mudah-mudahan dengan diadakannya BIMTEK, biasanya BIMTEK dilaksanakan itu kan kalau ada regulasi baru yang harus diberikan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan teknis agar supaya tidak ada implikasi lain, hukum dan sebagainya yang bisa diterima oleh teman-teman di birokrat. Nah, namun dari diskusi malam ini saya ada beberapa poin catatan juga tentunya kepada pemerintah bahwa setiap persoalan publik yang disuarakan itu bagusnya memang dianalisis oleh teamwork oleh pemerintah daerah, bahwa apakah informasi ini sudah mencukupi data untuk diberikan jawaban ataukah hanya asumsi yang malahan nanti bisa menjadi bola liar kalau diberi jawaban. Kalaupun misalnya dianggap bahwa ini bisa mengganggu roda jalannya pemerintahan, maka perlu diundang orang-orang yang mengangkat asumsi itu untuk mendengarkan secara langsung, paling tidak. Betul. Ada teamworknya. Harapan saya sih terhadap itu. Ada beberapa poin bahwa alhamdulillah bicara realisasi, ya alhamdulillah kemarin sudah disampaikan untuk 2023 realisasi kita itu lebih 80%, bahkan mendekati 85%. Penilaian kinerja pemerintah daerah juga alhamdulillah itu cukup bagus, walaupun ya ada yang artinya memandangnya berbeda. Ini mungkin karena tadi dikatakan Pak Andi bahwa mungkin ada disinformasi atau informasi mungkin yang belum tersampaikan dengan baik. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa diperlukan memang data agar supaya kita bisa membandingkan secara persentase berapa kali sih kegiatan birokrat kita ini di luar, berapa kali di dalam. Agar supaya kita itu proporsi juga melihatnya. Karena saya lihat di dalam kabupaten ini juga, baik di desa, di kecamatan, bahkan di kabupaten ini, saya lihat sibuk juga para masyarakat kita dibina, diadakan pelatihan,
diadakan BIMTEK, di berbagai SKPD yang melakukan. Dan kita juga udah tanya di SKPD, ini kegiatan-kegiatan apa saja? Ada kegiatannya dalam rangka rapat rapat yang gabungan, yang terintegrasi dalam rangka pencermatan program yang simultan, yang berkaitan satu dengan lain. Jadi perencanaan pembangunan kita OMP itu kalau dibagi 4 itu dia bicara urusan, tidak lagi bicara dinas. Misalnya urusan pendidikan, kalau mandatory spendingnya itu 20%, tidak hanya dinas pendidikan OMP. Karena dia bicara urusan pendidikan. Ya, otomatis dia bisa ada di dinas pemuda olahraga, bisa ada di pariwisata. Nah itu kan butuh, bahkan bisa melibatkan Perkim dan PU kalau terkait soal bangunan yang dibutuhkan sarana prasarana. Banyak saya rasa. Jadi itu poin-poin kami berkeinginan dan sebagai pemerintahan daerah juga bahwa komunikasi ini dibangun yang baik, tidak hanya dibangun dalam sisi penyampaian di media-media. Nah, itu poinnya. Yang kedua, pemerintah kalaupun itu sudah dibahas di media, ada teamwork yang bisa menganalisis itu apakah memang harus segera untuk dituntaskan dalam sisi penjelasan yang jelas, ataukah mungkin ya kan maintenance dalam manajemen problem solving strategi itu kan semua ada OMP dalam menghadapi setiap gejolak. Nah, mudah-mudahan itulah sehingga hak-hak yang memang dibutuhkan masyarakat juga diberikan, tetapi hal-hal yang memang sifatnya masih generalisir atau misalnya justifikasi itu juga jangan terlalu sering dilakukan karena tidak bakalan ketemu jalan keluarnya. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Agustinus Ridwan, SMIP, MSI, kemudian Pak Andi Muhammad Arafah Esos. Apa yang kita diskusikan malam ini itu menjawab teriakan beberapa orang, tidak semuanya juga masyarakat kita meneriakkan persoalan BIMTEK dan semacamnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang nampak sering keluar daerah. Terjawab malam ini bahwa tidak semuanya juga di luar daerah, bahkan banyak dilakukan di daerah ini, bahkan sampai ke desa-desa seperti apa yang dikatakan oleh Pak Agus tadi. Kemudian pemerintah juga jangan alergi terhadap kritik dari masyarakat kita, karena kritik bagaimanapun juga itu artinya masyarakat kita masih peduli terhadap daerah ini. Demikian podcast ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.